Hari ini lihat settingannya agak sedikit berbeda ya, karena episode kali ini disponsori oleh Nutrimax, Carl and Claire, dan Makeover, dan juga kita bekerja sama dengan Inspigo. Kenapa sih banyak cewek begitu insecure sama wajah? Karena tuntutan yang begitu tinggi terhadap kecantikan. Tapi ya memang law of attraction berawal dari mata, baru turun ke hati. Stop bandingkan dirimu dengan orang lain. Ayo fokus memperbaiki diri. Nutrimax Vibrant Skin. Unlock the key to your youthful skin. Cowok juga wajib merawat diri. Aku konsumsi Vibrant Skin juga loh. Come on ladies, show me the very best of you. Nah, ini adalah satu prinsip penting yang harus diingat ketika lagi patah hati. Patah hati sama dengan sakit tubuh kamu. Jadi hal pertama yang harus kamu lakuin adalah urus badan kamu. Take care of your body, take care of your brain gitu. Karena badan kamu lagi sakit beneran. Kenapa sih rasanya deg-degan sakit di sini? Karena ketika kita patah hati, tekanan darahnya jadi tinggi, denyut jantungnya jadi nggak beraturan gitu kan, asam lambungnya naik, jadi makanya jadi mual, nggak nafsu makan ya. Semuanya stres karena hormon kortisol yang bikin stres itu jadi naik gitu. Serotoninnya jadi turun, makanya jadi nggak bisa tidur gitu. Itu semua terjadi dalam tubuh kita ketika sedang mengalami patah hati, ketika sedang mengalami stres. Ini yang harus kalian ngerti. Patah hati itu adalah kondisi fisik. Makanya kita juga harus melawan tersebut ya, melawan patah hati tersebut dengan hal-hal yang biologis juga. Contohnya apa biologis? Ya makanya harus tidur dan makan itu harus. Banyak yang ketika patah hati stres itu nggak nafsu makan, termasuk saya. Saya dulu waktu patah hati dulu 2008 itu beneran turun berat badan 10 kilo. Saya jadi kurus, saya seneng sih, saya pengen sih kurus kayak gitu lagi. Tapi nggak mau patah hatinya, pengen kurusnya tapi nggak mau patah hatinya. Karena saya beneran nggak nafsu makan, beneran nggak nafsu makan. Dan juga nggak bisa tidur bentar terus mimpi buruk, kayak nggak enak, nggak tenang, kebangun gitu, keinget dia, stres. Wah ini parah banget ya. Dan yang terjadi adalah ketika kita mengalami hal tersebut, biasanya orang itu dia nggak segera mencari pertolongan, nggak segera ke dokter misalnya, tapi dibiarinin berlarut-larut berhari-hari. Itu bahaya, karena ketika kamu nggak makan, tubuh nggak dapet gizi, terus juga kamu kekurangan tidur, itu badan kamu makin sakit. Ketika badan kamu makin sakit, kamu makin stres. Ketika kamu makin stres, kamu makin sakit lagi. Nangkep gak? Itu jadi siklus yang berbahaya sekali. Jadi harus di counter. Yang pertama, makan dan tidurnya harus dijaga. Tidur dan makannya nggak boleh miss gitu loh. Makan harus dipaksa, tetap teratur. Tidur juga harus teratur. Kalau misalnya nggak bisa tidur, pergi ke dokter. Bilang sama dokter, saya baru diputusin, saya stres banget nggak bisa tidur. Dokter akan kasih nanti ya mungkin obat supaya rileks bisa tidur ya. Jadi ada banyak bantuan gitu loh. Banyak orang nggak ngerti bahwa kalau lu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, itu bisa ke dokter gitu loh, nanti dibantu sama dokter. Dan bisa juga of course datang konsultasi sama saya. Kita bisa ngobrolin, kita bisa bikin lurus tuh segala macam hal kusut yang ada di kepala kamu, kita lurusin pelan-pelan. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kamu bingung, kita bisa cari jawabannya bareng-bareng kalau kamu konsultasi sama saya. Itu yang pertama, badan harus oke dulu. Kesehatan tubuh dan otak harus tetap nomor satu. Kalau kamu kurang tidur, kalau kamu kurang makan, dijamin makin stres, makin galau. Udah pasti. Waktu kamu nggak lagi patah hati aja, kalau kamu kurang tidur atau begadang nih ngerjain tugas maleman gitu, besokannya gimana? Stres kan? Lemes, nggak ada mood berantakan, mungkin jadi sensitif. Sama gitu loh. Orang lagi nggak stres patah hati aja kalau kurang tidur begitu efeknya. Apalagi kalau lagi stres patah hati, hancur deh lo gitu. Nomor 2, stop semua jenis kontak sama si mantan, sama si gebetan yang nolak lo. Pokoknya sama sumber sakitnya itu loh, sama orang yang bikin stres itu, orang yang bikin kamu patah hati itu. Harus stop semua jenis kontak. Jangan hubungi lagi, jangan lihat Instagramnya, jangan lihat statusnya, jangan lihat storynya, nggak usah chatting lagi, nggak usah ketemuan lagi. No, jangan. Ketika
ketika kamu ketemu lagi, kalau kamu ketemu lagi itu nggak akan sembuh-sembuh istilahnya. Kalau kita ketemu lagi akan seperti ada timbul harapan lagi. Kita jadi sakit hati berkali-kali, disakiti terus-menerus gitu. Kalau kamu masih kontak, masih ketemu, masih ngobrol lah istilahnya. Apalagi kalau masih temenan, waduh ya. Temenan boleh, tapi nanti setelah move on, setelah dua-duanya beneran move on, sudah netral perasaannya boleh. Tapi ketika masih ada salah satu yang sakit hati, yang patah hati, yang stres, yang galau, yang gak bisa move on, jangan temenan dulu. Sembuhin dulu diri kamu. Kalau dia masih kontak-kontak kamu, blok aja supaya gak ribet. Atau kalau kamunya misalnya yang gak tahan pengen ngeliatin Instagram dia dan segala macam, blok aja atau uninstall sekalian Instagramnya. Kalau kamu yang masih pengen, aduh kangen banget pengen chatting, blok aja atau delete kontaknya sekalian. Jadi kamu udah nggak ada lagi kontaknya semua ya. Kamu end chatnya semua, delete chatnya semua. Jadi udah nggak ada history lagi, nggak perlu dibaca-baca lagi. Semua foto-foto yang ada di handphone kamu hapus semua. Oke. Kalau nggak mau dihapus boleh. Kalau nggak mau dihapus boleh. Backup ke flash disk misalnya, terus flash disknya kamu titipin ke teman boleh. Bilang sama teman jangan kasih flash disk ini sebelum gue move on. Nah itu yang bisa kamu lakuin. Stop semua jenis kontak. Next berikutnya adalah saya kasih teknik namanya manipulasi pikiran. Jadi gini, ketika patah hati itu akan muncul banyak sekali pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang merusak. Jadi sebenarnya yang bikin sakit dari patah hati itu sendiri, ya memang diputusin sakit, memang diselingkuhin sakit, memang ditinggalin, di ghosting sakit, yes. Tapi yang bikin jadi lebih sakit adalah pikiran kita sendiri yang berulang-ulang kali ngomongin hal-hal jelek kayak, tuh kan dia emang gak sayang sama lu, bener kan dia emang pilih orang yang itu, lu emang kurang cantik, lu emang kurang ganteng, lu emang kurang kaya. Jadi otak kita sendiri gitu, emang dasar cewek maunya sama yang kaya, dasar cewek matre dan segala macam. Otak kita sendiri yang ngejelek-jelekin, menyalahkan kita, bikin kita jadi makin nyesel. Aduh seandainya waktu itu gua gak ngomong begini ya, aduh seandainya kemarin gua gak marah gitu. Kita selalu mikirin hal-hal yang negatif, itu yang bikin jadi makin sakit, itu yang bikin jadi kepikiran terus, itu yang bikin jadi susah move on. Lama-lama bukan sakit karena ditinggalinnya lagi gitu loh, tapi sakit karena kita merasa diri kita rendah, kita merasa diri kita nggak berarti, kita merasa diri kita kayak sampah istilahnya. Itu yang bikin sakit banget gitu. Kita merasa diri kita nggak berharga, kita merasa diri kita nggak ada artinya. Itu yang bikin sakit banget. Salah satu cara mengakalinya adalah dengan memanipulasi pikiran. Makanya kita harus lawan pikiran-pikiran buruk itu dengan pikiran-pikiran yang baik. Kita harus lawan dengan pikiran-pikiran yang positif. Jangan menyalahkan diri sendiri, tapi menyayangi diri sendiri. Ya contohnya kalau pikiran yang negatif bilang, tuh kan dia selingkuh, emang dia gak sayang sama lu sih, lu kurang cantik sih gitu kan. Nah kalau pikiran yang positif adalah bilangnya begini, ya udah lebih baik dia selingkuh sekarang, aku tahu, daripada nanti sudah terlanjur lama atau sudah menikah dia baru selingkuh, aku tahu misalnya. Ini bagus, berarti dia memang gak layak buat aku, dia bukan pasangan yang baik, bagus akhirnya putus. Nanggap ya, hal yang sama intinya adalah diselingkuhi bisa ada dua sudut pandang. Ini super penting banget. Nah yang negatif itu kadang kita nggak bisa kontrol, karena dia tiba-tiba muncul sendiri gitu kan. Nah makanya kita harus lawan dengan yang baik positif ini, karena otak kita pengennya yang negatif melulu gitu. Jadi yang positif ini harus kita yang usahain, harus kita yang buat, harus kita yang ngomong, harus kita yang munculin gitu loh. Kamu harus counter, misalnya putus, ya bilang oke, memang kemarin aku salah, tapi ini yang terbaik gitu, daripada diterusin. Kita juga nggak cocok sebenarnya, berantem melulu, nanti juga nggak happy ya. Kalaupun nikah pasti cerai juga, ya udahlah nggak apa-apa, putus sekarang, emang udah ini yang terbaik memang gitu. Dan gue juga sekarang jadi bisa belajar apa yang salah. Oke lah, this is pelajaran yang berharga. Nangkep nggak? Ambil sisi positifnya, yakinkan diri bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang memang menyakitkan, tapi ada pelajaran berharga yang bisa kamu ambil. Jangan mau rugi istilahnya, kan udah sakit patah hati, at least minimal dapat sesuatu lah dari situ, dapat pelajaran berharga, dapat sesuatu yang positif. Oke, ini yang super penting. Kita harus yang secara aktif melawan pikiran-pikiran tersebut. Dan saya ngerti susah memang, apalagi ketika kita lagi tenggelam di dalam kesedihan tuh susah banget untuk mikir yang positif, susah.
but you have to try. Kamu harus kuat, kamu harus lakuin ya. Bagusnya kalau abis nonton video-video kelas cinta biasanya jadi muncul harapan, jadi keluar sisi-sisi positifnya ya enggak. Nah itu juga salah satu caranya. Nah yang nomor 4 adalah lakuin lagi kegiatan yang bikin happy. Saya ngerti mungkin sekarang kalau lagi patah hati nggak seru lagi gitu, main game udah nggak seru lagi, nonton film juga udah nggak seru lagi, nongkrong sama temen-temen juga mungkin udah nggak enjoy lagi rasanya gitu. Tapi lakuin, nonton film, makan enak, jalan-jalan sama temen, nongkrong sama temen, ketawa-ketawa sama temen, meskipun susah. Meskipun teman-teman pada bercanda, kita ngeblank sendiri ya kan. Saya ngerti banget rasanya, kayak zombie ya. Ketika orang patah hati itu kan kayak zombie sebenarnya. Dia hidup tapi kayak nggak hidup gitu, kayak cuma menjalani rutinitas biasa tapi kayak nggak ada spiritnya di situ ya, kayak nggak ada nyawanya gitu. Tapi nggak apa-apa, lakuin hal-hal yang bikin kamu happy. Kamu hobi main game, kamu hobi hiking gitu, hobi ke pantai, hobi traveling, pergi, cabut, lakuin. Karena kan kamu sedih melulu kan gitu. Let's say sedih lah, udah seminggu 2 minggu sedih melulu. It's okay, sedih boleh, silakan. Tapi abis itu harus mulai bangkit lagi. Jadi biarkan tubuh kamu mulai mengenali lagi rasa bahagia lagi istilahnya. Pergi ke salon yang cewek mungkin manicure, pedicure ya, rubah penampilan, cat rambut mungkin ya. Cowok juga pakai baju keren dan segala macam. Jadi ketika kamu sedikit merasakan happy, mungkin happy-nya nggak banyak tapi sedikit, itu kamu sedang melatih ulang tubuh kamu bahwa kayak hey, kamu bisa happy lagi loh gitu. Start lagi. Yuk kita happy lagi, dikit lagi. Dan akhirnya nanti kamu akan bisa ngerasain happy lagi kayak dulu lagi. Jangan ngurung diri di kamar, jangan kerjaannya dengerin lagu galau melulu, buang itu semua musik galau ya. Jangan nonton drakor yang sedih-sedih. Lakukan hal yang bikin kamu happy. Dan yang terakhir, yang kelima, mulai bergaul lagi dengan lawan jenis, maksudnya kenalan lagi, mulai main Tinder lagi. Mungkin kalau ada yang ngajakin pergi ngedate itu ya pergi gitu. Saya nggak suruh kamu pacaran dulu, jangan langsung pacaran, no. Sangat tidak disarankan untuk pacaran langsung setelah putus, no, itu bad idea banget. Nanti pasti jadi masalah karena kamu harus sembuh dulu. Dan ketika kamu bergaul dengan lawan jenis, dan apalagi lawan jenis yang menarik dan juga sepertinya suka sama kamu gitu, itu enak rasanya, itu memberi kenyamanan, itu kayak sedikit menyembuhkan sedikit ya. Kamu jadi sadar bahwa masih banyak juga loh yang suka sama gue gitu. Ternyata nggak seburuk itu keadaannya ya, masih ada harapan gitu loh untuk ketemu sama orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita mulai menyadari bahwa ternyata dunia nggak selebar daun kelor. Ternyata dunia kita, alam semesta kita bukan cuma ada di mantan doang. Ternyata kehilangan dia pun nggak berarti dunia jadi kiamat gitu loh. Dan harapan pun mulai muncul ketika kita mulai bergaul lagi, bisa ngobrol, ketawa-ketawa ya. Ketika lagi patah hati itu paling enak kalau diperhatiin orang, dengerin ya kan, dibaikin orang gitu. Itu enak banget loh. Itu jadi cepet sembuhnya ya. Makanya banyak orang pelarian kan, karena pelarian itu kan mencari perhatian, mencari kenyamanan ketika lagi patah hati gitu. Silakan, it's okay ya. Tapi jangan langsung dipacarin, itu yang jadi kunci penting ya. Jadi itu adalah 5 tips untuk mengakali patah hati yang kalau dilakuin memang nggak akan langsung sembuh patah hatinya, saya ngerti. Tapi jelas orang yang melakukan perawatan dan upaya penyembuhan itu akan jadi lebih cepat sembuhnya dibandingin sama orang yang di rumah doang, di kamar doang, ngegalau doang, dan hanya meratapi nasib. Trust me, lakuin 5 hal ini dan kamu akan lihat hasilnya gitu. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC Star? KC Star itu adalah program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih, langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.